Erick Thohir ingin bawa timnas Indonesia berlatih di Jerman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku akan berangkat langsung ke Jerman bersama tim untuk berburu direktur teknik baru pada pertengahan Juni tahun 2023. Namun, tak hanya soal direktur teknik saja, mantan Presiden Inter Milan itu ingin timnas Indonesia juga bisa berlatih di Jerman. Erick Thohir memang sejak awal sudah menekankan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. PSSI ingin mencari untuk posisi direktur teknik menggantikan Indra Syafri. Seperti diketahui, Indra Syafri saat ini memang menjabat sebagai direktur teknik PSSI. Namun, ia diberi jabatan baru yakni pelatih timnas U23 Indonesia, sehingga diharapkan fokus ke tim. Dengan begitu, federasi harus mencari pengganti Indra Syafri. Untuk itu, Erick Thohir mengaku sudah menjadwalkan PSSI akan berangkat Jerman pada pertengahan Juni tahun 2023. Ia mengaku akan berangkat dan berkoordinasi dengan Federasi Jerman bersama Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Rabu Tisha. Untuk Jerman, kita akan berangkat, saya Pak Waketum, dan Bu Tisha, itu insya Allah di pertengahan Juni yang tidak lain ke Frankfurt nanti rencananya untuk kerjasama dengan mereka masalah direktur teknik, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com seusai Kongres Biasa PSSI, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut membeberkan asalan kenapa PSSI mencari dirtek dari Jerman. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan pencarian direktur teknik ini memang cari yang independen. Sehingga nantinya bisa melakukan review dalam mencari pelatih hingga pemain dengan baik. Diharapkan pula direktur teknik PSSI ini nantinya bisa menilai semua secara jelas. Sebab nantinya di Retek ini juga ada diberikan target-target untuk membuat timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior bisa menunjukkan perkembangan dengan baik. Supaya direktur teknik kita benar-benar independen, sehingga ketika review semua pelatih juga secara independen, kata Erick Thohir. Nah, kita pilih Jerman karena memang kemarin kita baru saja melakukan bilateral meeting dengan Jerman saat perjalanan saya dengan Bapak Presiden. Lalu juga dengan Jerman, kita melihat ini potensi karena banyak sekali pemain Asia itu bermain di Liga Jerman, ucapnya. Lebih lanjut, dengan kerjasama ini Erick membeberkan akan ada langkah-langkah bagus yang bisa dilakukan. Bahkan saat kerjasama berlangsung ini nantinya ada peluang besar untuk pemain timnas Indonesia khususnya pemain muda bisa berlatih di Jerman. Erick Thohir ingin ini menjadi kesempatan bagus buat pemain muda meningkatkan kualitasnya ke depannya. Sebab mimpin sepak bola Indonesia ini semakin besar dan bisa bersaing di internasional. Oleh karena itu, diharapkan para pemain muda timnas Indonesia bisa berlatih di Jerman dan mendapatkan pengalaman bagus nantinya. Nah, inilah kenapa kita ingin membuat jendela kesempatan pemain tim nasional muda kita berlatih di Jerman, supaya tadi punya kesempatan, mereka juga bisa menyentuh Eropa. Ini kan baru mimpi-mimpi, tutur Erick. Sementara itu, saat ini PSSI sendiri akan fokus pada laga FIFA Matchday periode Juni tahun 2023. Pada laga ini timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Palestina dan Argentina. Sintayong isyaratkan tinggalkan timnas Indonesia setelah Piala Asia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengisyaratkan Piala Asia 2023 menjadi turnamen terakhirnya menangani Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia sendiri akan berakhir pada Desember tahun 2023 mendatang. Pembicaraan dengan Erick Thohir berakhir dengan baik. Pertama-tama, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan dan bersiap untuk kompetisi. Saya bekerja sampai Piala Asia selesai, ujar Sintayong dikutip dari Best Eleven. Meski kontraknya sampai saat ini belum jelas, arsitek tim asal Korea Selatan ini pun memberi pujian kepada Erick Thohir yang memiliki ketertarikan terhadap sepak bola. Dia juga mengaku banyak berdiskusi dengan Menteri BUMN tersebut dan senang dengan gagasan yang dimiliki. Saat melakukan banyak percakapan, saya pikir kode tersebut, meningkatkan timnas senior, akan cocok dengan saya dan menciptakan efek sinergis yang hebat, katanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan pihaknya sudah berbicara dengan pelatih asal Korea Selatan itu terkait pembaruan kontrak.
Memang sudah ada pembicaraan dengan STY bahwa beliau itu kontraknya habis di bulan Desember, kan opsinya perpanjang atau tidak perpanjang, kata Erik usai menjalani pelantikan pengurus PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 26/5. Meski demikian, Erik memastikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Shin Tae-yong untuk menangani timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Piala Asia 2023 akan dimainkan di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 20 Februari tahun 2024. Kami ada kesepakatan bahwa kami akan persiapkan sampai Piala Asia, ucapnya. Timnas U23 Indonesia wajib waspadai Turkmenistan, kualitas luar biasa, kerap persulit raksasa Asia. Timnas U22 Indonesia wajib mewaspadai Turkmenistan sebagai lawan di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4-12 September tahun 2023. Garuda Muda bakal tergabung satu grup dengan Turkmenistan dan Taiwan. Turkmenistan disebut-sebut sebagai pesaing terberat Timnas U23 Indonesia pada ajang ini. Pasalnya, Turkmenistan punya catatan mentereng jika melihat kiprahnya di Piala Asia U23 edisi terakhir. Pada edisi 2022, Turkmenistan memang patut diwaspadai karena menunjukkan kualitasnya di hadapan para raksasa Asia. Bergabung satu grup dengan tiga raksasa Asia seperti Iran, Uzbekistan, dan Qatar tidak membuat Turkmenistan gentar. Turkmenistan sempat kalah tipis di laga perdana menghadapi Uzbekistan dengan skor 0-1. Namun di laga berikutnya, Turkmenistan sukses menundukkan tim raksasa yaitu Iran dengan skor 2-1. Lalu Turkmenistan mengamankan tiket ke perempat final usai menahan imbang Qatar dengan skor 2-2. Di babak perempat final, Turkmenistan kembali menyulitkan perlawanan raksasa Asia lainnya yaitu Australia. Australia baru bisa melenggang ke babak semifinal lewat gol bunuh diri Oraz Orazov. Turkmenistan memiliki 9 pemain yang masih bisa terlibat dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kesembilan pemain tersebut antara lain, Oraz Orazov, Roman Galkin, Rahman Mirat Berdiev, Begens Mirat Miradov, Arsan Saparov, Rustem Ahilyev, Dayang Meredo, Arzuguli Saparguliev, dan Hojanazar Gurbanov. Karena pencapaian itulah, Turkmenistan ditempatkan oleh AFC di pot pertama dalam pengundian kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri juga diperkirakan bakal mendapatkan perlawanan ketat dari Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia tampil di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga bakal didukung oleh puluhan ribu pasang mata yang siap memadati stadion. Selain itu, Garuda Muda juga punya modal positif di turnamen sebelumnya. Pada turnamen sebelumnya, skuad asuhan Indra Syafri sukses merengkuh medali emas SEA Games 2023, kemungkinan skuad medali emas SEA Games 2023 bakal jadi tulang punggung Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia belum pernah lolos sekalipun ke putaran final Piala Asia U23. Sejak diadakan pertama kali pada edisi 2013, Timnas U23 Indonesia selalu terhenti di babak kualifikasi. Pada edisi terakhir, Timnas U23 Indonesia terhenti di tangan Australia di babak Australia.